Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muqallibil qulubi walhamdulillahi biyadihi jami'i qulubi bani Adam. Walhamdulillahi thumma alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin hamdal mashina fi ardihi tahta samaihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Biar lebih hangat, boleh maju. Waktu kita pendek sekali. Ya, boleh maju. Yang laki-laki aja. Ya. Pak, mohon untuk maju ke depan yang masih kosong. Karena kalau pakai hadis taman surga nggak ada berjarak. Ya. Silakan maju. Ya. Mohon maaf, agak saya minta ke depan. Ya. Ya, silakan lagi Pak, dikit lagi Pak. Maaf, bukan nyuruh, menganjurkan. Pak Marjana aja di depan. Jadi kalau disebut tadi idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ma hiya ya Rasulullah? Majalisul ilm, atau di riwayat lain hilakul dzikr. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah, icipilah, petiklah. Lalu Nabi SAW ditanya, ada dua versi jawaban. Hadis Imam Tirmizi menyebutkan hilakul dzikr. Hilak itu dari kata halaqah. Halaqah berarti lingkaran-lingkaran atau kumpulan-kumpulan. Jadi kalau ini adab berbuat majlis. Kalau buat majlis jangan jauh-jauh. Ya. Kalau buat majlis jauh-jauh, dia nggak berbuah. Dia nggak hangat. Ya. Kita akan. Jadi mohon maaf, kita di sini ada otak kita di bagian depan sini. Itu mirip dengan reptil. Dia sekali pertama ngelihat orang, dia langsung curiga, dia suuzan. Jadi dia positif thinkingnya jarang. Jadi dia selalu berpikir buruk tentang orang, dan itu cara menghapusnya cuma 3: salam, mendekat, salaman. Ya, assalamualaikum, mendekat, lalu salaman. Maka saya ulangi lagi assalamualaikumnya biar hati kita sama-sama selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata salam dalam bahasa Arab bukan selamat dalam bahasa Indonesia. Salam bahasa Arab artinya bara'atu min kulli aibin wa auratin. Assalam berarti terbebas dari sisi negatif, pandangan-pandangan negatif dan sifat-sifat buruk. Maka kalau kita salaman sama orang dan baca assalamualaikum, itu semua pikiran negatif kita hilang. Langsung hilang. Saya punya sahabat yang sudah musuhan bertahun-tahun, ketika baca assalamualaikum dan salaman, itu dihapus. Itu makna hadis ghafarallahu lahuma. Tidaklah mereka melepas tangannya kecuali Allah ghafara. Kalau orang-orang ahli bahasa menerjemahnya hanya sebatas ghafara, Allah hapus dosa keduanya. Tapi dalam ilmu psikologi ada yang disebut reset memori. Ketika seseorang salaman, menjawab salam, maka Allah akan mereset memori dia, memori masa lalu dia tentang luka di hatinya. Jadi itu kekuatan assalamualaikum dan salaman. Jadi nanti coba praktekin ke orang yang kita agak kesel sama dia. Assalamualaikum, salaman. Hadisnya begitu ya. Tidaklah mereka melepaskan tangan kecuali ghafarallahu lahuma. Allah hapus, saya menerjemahkannya, Allah akan mereset kembali memori mereka jadi memori yang baru. Ya, senang memori baru atau memori lama? Memori baru. Handphone baru apa handphone lama? Baik, saudara-saudariku yang bukan Allah, ada Pak Marjana, sahabat lama di Masjid Bintaro, ya, juga pernah di tempat beliau. Beliau ini orang beruntung mulu ya. Semoga Allah berkahi beliau dan timnya semua.
Barik alaih. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah. Kalau mau hidup bahagia, mulai bekerja baca Fatihah. Saya dulu otak saya nggak cerdas amat, tapi guru saya bilang kamu kalau mau belajar Fatihah. Baru setelah saya kuliah, saya paham kenapa Fatihah itu dahsyat. Al-Fatihah beda dengan Yasin. Yasin disebut qalbul Quran, qalbunya Al-Quran. Walaupun hadisnya dhaif, tapi dia maknanya sahih. Kalau Quran disebut Al-Fatihah disebut ummul kitab. Apa arti ummu? Ibu, induk. Maka semua ayat di Quran itu turun dari huruf-huruf ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah, kalau betul memahami maknanya, merasakan dahsyatnya, sebenarnya nilainya setara dengan baca Quran semua. Kalau mengerti maknanya, ya. Dan banyak sekali rahasia-rahasia itu. Saya berharap gak usah doa macam-macam. Afdhalud doa, alhamdulillah. Begitu dah hadisnya Imam Tirmizi. Doa yang paling keren itu bukan doa meminta, tapi doa tanpa meminta, yaitu doa dengan memuji. Senang dimintain atau dipuji? Senang dipuji gak? Senang dipuji. Kita gak suka kalau dimintain orang, tapi kita senang dipuji. Sifat senang dipuji itu salah satu sifat Allah yang Allah pinjamkan untuk kita semua, ya. Maka hadisnya menyebutkan afdhalud doa, doa seruan yang paling bagus bukan ketika kamu menuntut Allah, tapi seruan memanggil yang terbaik ketika kamu memuji Allah. Jadi doa itu arti harfiahnya apa? Menyeru, memanggil. Itu arti aslinya, bukan meminta. Siapa yang nerjemahin doa meminta? Itu orang awam, ya. Ulama kita mengartikan doa itu dakwatun. Dakwatun apa artinya? Menyeru, memanggil. Dan orang sedang dipanggil dengan nama terbaik. Dan nama terbaik yang Allah paling suka ada di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, semua puji lillah, milik Allah. Dan nama Allah itu nama yang paling disuka oleh Allah. Dan nama kedua yang paling disuka oleh Allah, Rabbil Alamin. Rabb, pencipta, pemberi rezeki seluruh alam. Karena khusus teman-teman semua sedang mencari rezeki, saya menerjemahkan kata Rabb yang mengatur rezeki. Ini coba lihat, duduknya sama, kantornya sama, rezekinya beda nggak? Gajinya sama loh, tapi rezekinya beda nggak? Gajinya sama, tapi rezeki bisa beda, karena gaji dan rezeki berbeda. Kita bekerja tiap hari, tapi yang duluan berangkat merebut masjid untuk umroh, bisa begitu? Kenapa? Dia nggak dapat gaji, tapi dia dapat rezeki. Itu beda. Maka rezeki itu artinya anugerah dari Allah SWT. Dan Allah itu kalau memberi, la yahtasib, Allah nggak ngitung. Tapi kita sering menghitung-hitung. Nah ini, kita sering mengunci rezeki kita sendiri. Apa kata Allah SWT, hadis qudsi, ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Kalau persepsi kita tentang Allah maha rezeki itu sedikit, maka Allah ngasih sedikit. Itu sebabnya orang-orang gak berkembang. Dia akan stagnan di dunia dia. Saya mah apa? Dia diskon dirinya, padahal Allah menciptakan dia sempurna, ya. Jadi jangan pernah mendiskon diri kecuali kepada Allah. Kalau ke manusia jangan diskon diri, kita harus pede. Orang Indonesia ini kan terlalu tawadu, tapi nggak di tempatnya. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa dikit-dikit gitu ya. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa dikit-dikit. Saya pernah begitu dulu ketika berjumpa orang Arab. Dia bilang, kamu kalau bisa bilang bisa. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kami butuh orang yang jelas bisa dan tidak bisa, mampu atau tidak mampu. Nah, kita sering tawadu tidak pada tempatnya. Tawadu itu waqfid janahaka lil mu'minin. Jadi tawadu itu di hadapan orang yang beriman dalam urusan keimanan, bukan dalam urusan pekerjaan. Dalam pekerjaan kamu bisa, saya bisa, gitu. Ya, para sahabat begitu kalau perang.
Mereka kalau perang malah nawarin, wahai Rasulullah, kalau saya begini gimana? Kalau saya begini gimana? Gitu. Bahkan mereka sempat ada yang over itu. Maka Nabi SAW cut ketika mereka menginginkan kekuasaan. Jadi sahabat radhiyallahu taala anhum dididik baginda Nabi Muhammad SAW itu betul-betul percaya diri, sehingga mereka kadang-kadang satu bagian ada Bani Asy'ariyin itu over. Mereka minta untuk jadi direktur zakat. Jadi ada Bani Asy'ari namanya, mereka minta jadi direktur zakat. Ini kan lagi rame nama Asy'ari toh. Semoga Allah tutup aibnya ya. Saya gak suka berita itu. Itu berita kenapa diulang-ulang terus ya. Kayaknya kita ini orang paling suci. Pada jujur aja, pernah nakal gak mikirnya? Otaknya pernah nakal. Maka kita kalau dengar aib orang langsung matiin, doakan ya Allah tutup aib dia. Ya, saya selalu begitu. Ya. Karena kita nggak tahu hari ini kita suci, besok mungkin kita kotor. Hari ini kita soleh, besok mungkin kita jadi toleh. Kata orang Arab, toleh itu jahat. Hari ini kita sok-sok soleh, kayak alim, besok-besok mungkin maksiat. Dengan maksiat yang nggak pernah dilakukan oleh umat manapun. Ya, masa depan wallahu alam kita nggak ada yang tahu. Oke, kembali ke sini. Saudara-saudariku, ketika memulai sesuatu apapun, mulailah dengan menyebut nama Allah. Karena ada hadis yang kita sering dengar, kullu amrin la yubda bil hamdalah fahuwa abtar. Ya. Segala sesuatu yang tidak mulai dengan memuji Allah, maka orangnya akan sewot. Abtar, akta itu berarti kebaikannya habis. Apa maknanya? Orang itu jadi nggak mood. Kalau kita memulai dengan memuji, positif atau negatif? Orang yang memulai dengan mood yang baik, maka dia akan diberkahi. Jadi kalau mulai bekerja, jangan sampai moodnya jelek. Tadi saya dapat satu belajar ilmu dari Pak Marjana. Beliau kalau ke kantor sering goes. Ya, tapi saya bilang kami dua hal yang beda. Saya punya hal yang buruk tentang goes, sedangkan Pak Marjana punya hal yang baik tentang goes. Beliau itu dapat keajaiban dari goes, punya suatu kenangan indah dari goes. Kalau saya enggak, dengan goes sepeda saya hilang. Jadi itu kalau ingat sepeda, saya ditawarin pernah ada sepeda harga 40 juta oleh kawan. Nih pakai nih, lo pakai nih, gratis. Saya bilang enggak, ada trauma di dalam diri saya tentang sepeda. Ya, jadi memori kita beda. Akhirnya kalau lihat sepeda, saya mikir kalau di jalan, apa asiknya di Sudirman pakai sepeda? Ternyata baru terjawab hari ini, pagi ini dari Pak Marjana ya, barakallah. Semoga Allah berkahi. Jadi ternyata ilmu itu nggak hanya di kitab, ilmu itu ada di kitab yang terkembang di alam semesta. Orang kalau memulai pekerjaannya, alhamdulillah, dia sedang membuat mood yang baik dalam dirinya. Asik nggak kerja sama orang yang moody, yang moodnya nggak beres? Nggak asik. Orang begitu juga akan berkembang. Karena siapapun dekat dia, itu terganggu. Sedangkan dalam hadis dikatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal itu orang yang terjaga dari sifat mood yang buruk dari lisan dan sikap dia. Orang kalau moodnya jelek, ngomongnya nggak enak. Ya, pernah di motor atau di mobil atau di kendaraan umum senggol orang terus mood kita jelek, pernah nggak? Ya, ini baru kemarin. Saya baru sekali ini nyenggol orang dari belakang. Kemarin pulang dari Ayen, bawa anak-anak kena liburan. Biasa Jakarta Bekasi, masya Allah. Kita nyampe di tengah, lampu merahnya nyala. Di kanan pada nyesek, pada ngebel, di kiri depan belum selesai. Kepanikan saat itu, akhirnya saya maju, ternyata lumayan kenalan sama mobil samping kiri. Tapi kita mencoba untuk tidak marah, saya minta maaf segala macam. Tapi siapa yang kena? Orang samping kiri kanan kita, itu moodnya langsung jelek sampai malam tadi, sampai sebelum tidur. Orang yang tinggal di dekat saya, maksudnya istri saya sendiri, itu moodnya jelek.
Karena melihat ada orang di jalan menyebar mood yang tidak baik. Nah, ternyata kalau kita di jalan, itu syaitan itu sangat gampang nyambar orang. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, inna syaitan yajri majrad dam. Ya. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada darah? Ada. Benar. Di mata ada darah? Kalau enggak bisa lihat. Coba cek dulu. Di telinga ada darah? Itu sebabnya kita, karena di sini ada syaitan, mata ini senang melihat orang tengkar. Ngelihat. Tapi kalau kita yang mengalami, kita nggak enak. Tapi hati-hati, ngelihat orang tengkar, itu syaitannya nempel sini. Itu mempengaruhi mood. Ngelihat ada orang disalib jatuh, itu nggak enak. Maksud saya sederhana, teman-teman semua. Kalau mau bekerja, sebelum masuk kantor, usahakan berwudu. Kalau mbak-mbak ini kan kayak bedak ya, minimal cuci tangan. Itu conditioning, yang kita sebut conditioning. Jadi sebelum masuk ke suatu tempat yang kita mesti butuh fokus, lakukan apa yang disebut conditioning. Itu yang Nabi SAW katakan ya, bahwa wudu itu ada cahaya di dalamnya. Dan wudu artinya dua. Pertama mencuci tangan, yang kedua wudu sholat. Jadi wudu itu ada dua. Wudu lis sholat, ada wudu lughatan. Wudu untuk sholat, sudah paham pastinya. Ada wudu cuci tangan, dan itu semuanya conditioning. Ya, jadi Nabi itu memperhatikan sekali sahabat-sahabat untuk conditioning untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kembali ke hadis yang tadi. Alhamdulillah, ya, kalimat memuji Allah itu adalah doa tertinggi, karena dia berdoa tanpa meminta. Maka doa tertinggi adalah doa tanpa meminta, tapi doa dengan memuji. Karena kata doa bukan meminta-minta sebenarnya, tapi adalah memanggil. Ya, ad-doa nida'un lirrabb. Doa itu memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah memberikan salah satu sifat dalam diri kita, yaitu sifat nur rububiyah namanya. Nur rububiyah itu nur pengasuhan, mengurusi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-temanku, ketika kita punya anak, kita mau ngurus anak enggak? Nah, di dalam hadis, dalam Quran juga ada doa ketika kita mendoakan orang tua. Ya Allah, sayangi orang tuaku kama rabbayani shaghira. Rabbayani, rabba itu asal katanya Rabb rububiyah. Maka saya menyebut ini nur rububiyah. Cahaya yang Allah titip dalam diri, ilmu yang Allah titipkan dalam diri, rasa yang Allah titipkan dalam diri untuk ingin memperhatikan orang. Ya Allah, sayangi orang tuaku seperti orang tuaku dulu mengurusku waktu kecil. Gitu. Seperti dulu orang tuaku menyayangiku waktu kecil. Maka isi dari kata Rabb itu adalah kasih sayang. Jadi kalau diterjemah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang mengurusi semua alam dengan kasih sayangnya. Seperti bahkan lebih dahsyat, lebih sempurna melebihi orang tua kepada anaknya. Maka ada hadis qudsi menyebutkan, hadisnya Sahih Bukhari, innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu, innallaha rahimun, innallaha arham bi'ibadihi, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu kepada waladiha, kepada anaknya. Ibu mendengar anaknya nangis, ibu yang baru, ada yang baru ngelahirin nggak? Nggak. Dengar anak menangis, atau sudah pernah punya anak sebagian? Ada yang sudah pernah punya anak, atau ada yang mau pengen punya anak? Kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Kalau kita punya anak, ya, lalu anak kita nangis, laki-laki kan nggak punya, mohon maaf, nggak punya teknik itu ya, karena nggak dikasih sama Allah, nggak punya ASI maksud saya. Kalau ibu-ibu itu langsung, ya, ASInya langsung keluar, padahal baru dengar suara. Tapi apakah seorang ibu memberi anak makan ketika anaknya nangis atau mengikuti time-nya?
mengikuti time-nya sebenarnya. Jadi si ibu tahu, walaupun si anak nggak nangis, pasti diberi ASI. Maksud saya apa? Allah itu lebih paham kapan memberi si anak, si hamba rezeki, melebihi si ibu mengerti kapan si anak diberi rezeki. Maka kalau ada seorang ngomong gini, kok hidup saya gini-gini aja? Nah, karena kita sudah ngeblok diri dengan cara seperti itu. Ya. Kok hidupku susah? Karena kita mikir susah. Kok kurang? Berarti bukan kurang. Kita mungkin konsumtif, melebihi apa yang kita punya. Nggak ada orang hidup kurang. Semua Allah cukupkan. Allah itu selalu mencukupkan orang. Yang ada itu angan-angannya melebihi langkahnya. Kemauannya melebihi kebutuhannya. Ya. Maka Nabi SAW punya doa. Doa ini sering salah pahami oleh para penceramah, sehingga mereka menuduh Nabi SAW itu miskin. Apa kata beliau? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku, beri aku cara hidup yang miskina. Miskin dalam terjemahan kita itu kurang, tapi ternyata bukan itu artinya. Allahumma ahyini miskina artinya, ya Allah, hidupkan aku sederhana. Jadikan aku hidup dan kebutuhanku, kemauanku berdasarkan kebutuhanku. Mohon maaf nih bapak-bapak, punya istri satu, pengeluaran berapa setiap hari? Banyak. Gaji habis? Masih nyimpan? Oke, bayangkan kalau punya istri 9, seperti Rasulullah SAW. Itu orang kaya apa orang miskin? Kita baru punya satu istri, kita udah mikir, gimana kalau punya istri banyak? Berarti itu orang kaya para miskin Rasulullah SAW. Orang kaya. Jadi jangan pernah berpikir Rasulullah SAW itu miskin. Beliau orang paling kaya di zamannya. Percaya nggak? Nabi punya kuda 20. Punya onta lebih dari 20. Kuda itu sama hari ini dengan apa namanya yang baru keluar nih, Toyota apa tuh? Yang 2,4 itu. Land Cruiser. Mulai dari yang begitu sampai Fortuner Nabi punya, kira-kira begitu. Dulu kan nggak ada pabrikan Jepang. Bahkan Nabi punya himar yang merah, dan itu paling mahal, mirip-mirip kayak apa mobil yang warna merah nyala itu, Ferrari. Itu kendaraan paling Nabi suka untuk santai-santai belusukan. Nabi belusukannya pakai kendaraan terbaik. Dan Nabi suka masuk pasar. Kalau sekarang showroom, pasar ternak khusus untuk kendaraan perang, kendaraan style, Nabi sering masuk. Dan beliau SAW sering bertransaksi dan akan ditipu oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi pernah beliau mau beli kuda, terus tawar-menawar dengan orang Arab Badui. Bayangin Arab Badui ini nggak punya adabnya, tapi mereka baik ya. Sudah deal dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang lain nawar yang lebih tinggi, dan dia buat deal yang baru. Akhirnya orang Arab Badui tidak menyerahkan itu kuda kepada baginda SAW ketika beliau menyerahkan uang. Apa yang kemudian Nabi SAW lakukan? Wahai orang-orang di pasar, di showroom ini, kira-kira gitu, siapa yang mendengar aku tadi transaksi dengan Arab Badui? Rasulullah SAW itu nggak ada yang kasihin, karena orang-orang udah pergi. Arab Badui ini orang udah pergi nih, maka dia buat deal yang baru, transaksi baru. Ternyata ada namanya Khuzaimah, ya, Ibn Thabit. Dia kemudian mengatakan, aku wahai Rasulullah. Padahal Khuzaimah ini nggak pernah menyaksikan, dia cuma ngeliat dari jauh, tapi nggak tahu kalau Nabi transaksi. Dan Khuzaimah itu kemudian Nabi kasih gelar, hai Khuzaimah, kenapa engkau bersaksi bahwa aku transaksi, padahal engkau tidak melihat dekat? Jawaban dia apa? Sejak kapan Rasulullah itu bohong? Kalau Rasulullah sudah mengatakan, aku melakukan sesuatu, pasti itu benar. Maka aku langsung angkat tangan. Itulah kekurangan orang di pasar. Mereka melihat Nabi SAW seperti orang biasa. Ini kalam dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, apa kata orang-orang Yahudi? Apakah kamu punya Rasul yamshi fil aswaq?
yang jalan-jalan di pasar. Nah, Nabi melawan tren itu, bahwa Nabi nggak boleh di pasar. Nah, maksud saya apa menyebut hal ini? Nabi SAW itu orang yang sangat keren, tapi hidupnya sederhana. Dan kalau ada orang yang meminta sesuatu darinya yang menurut dia butuh, maka Nabi memberi. Nah, inti dari kajian ini, teman-teman, kembali kepada lafaz Alhamdulillah tadi. Ya, jika ingin hidupnya diberkahi, wiridnya nggak usah banyak-banyak, baca aja Alhamdulillah banyak-banyak. Ya, ini saya tutup dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan bahwa para malaikat di langit dan di bumi, mereka diberi rezeki itu dengan memuji Allah. Ya, apa yang mereka baca? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah hil azim. Maha suci Allah, maha terpuji Allah. Segala puji bagi Allah. Maka ketika Imam Bukhari menutup kitab hadisnya, beliau menutup dengan bab ini, bab tentang tasbih, dan Imam Tabrani, Abu Naim mengatakan, inilah rezeki malaikat. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya, amalkan subhanallah bihamdi azim 100 pagi sore. Ya, itu zikir dari Nabi SAW. Secara zahir di dunia diberkahi, di akhirat orang yang punya subhanallah bihamdi azim, dia punya coupling, disebutkan subhanallah bihamdi subhanallah azim gharsun fil jannah, hadis sahih Muslim. Orang yang membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia sedang menanam pohon-pohon dengan coupling yang luas di sorga. Itu kalau pohon jadi, itu kalau dilewatin di bawahnya 100 tahun perjalanan baru nyampe di pohon yang satu lagi. Saking tinggi dan besarnya pohon itu. Pengen punya coupling? Tidak hanya di sini umur kita paling-paling 60 sampai 70, karena sedikit yang lewat daripada itu, kata Nabi SAW. Maka setiap pagi tabunglah coupling yang lain, dan gak usah khawatir anak istri kita gimana nanti, karena anak istri sebelum nikah sama kita, dia sudah dijamin oleh Allah. Maka setelah kita mati, siapa yang jamin mereka? Juga Allah. Jadi gak usah khawatir, hidup rileks, apa yang ada itu dijalani. Nah, semoga sedikit kajian pada pagi ini melatih kita supaya mood kita bagus, kerja bahagia, rezekinya dicukupkan, bahkan dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas nasihat, jangan tausiah yang diberikan pada pagi ini. Selanjutnya tanya jawab, kami buka untuk pertanyaan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang hadir secara online via Zoom, bisa angkat tangan untuk bertanya. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada di tempat ini. Itu ada satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa izin bertanya, Ustaz? Tadi kan kata Ustaz, doa yang terbaik itu adalah doa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa ujangan juga dari orang-orang yang menyatakan bahwa kalau berdoa itu harus detail itu. Kamu maunya apa? A, B, C, D, katanya. Dan berarti itu sebenarnya kita meminta dong. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah doa kita itu tuh, doa yang sedetail itu tuh Allah menerimanya atau tidak gitu, Ustaz? Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ala motivator, bukan ala orang yang mengenal Allah dan Rasulnya. Mohon maaf ya, saya melawan tren itu. Karena yang paling mengerti Allah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Afdalud du'a, alhamdulillah, hadis sahih wa Imam Tirmizi. Doa yang paling sempurna, paling afdal, bukanlah doa meminta, tapi doa memuji. Ini hadisnya jelas. Lebih sempurna, lebih benar Nabi atau motivator? Lebih benar Nabi atau Ustadz? Nabi SAW. Ya. Terus
sebenarnya maksudnya bukan spesifik. Yang dimaksud itu bukan spesifik, tapi kalimatnya di Quran adalah ammay yujibul muttarra idza da'a. Bukan spesifik, tapi disebut terpaksa yakin. Lalu siapakah ammay yujibul muttarra? Menjawab, mengijabah dari orang yang merasa terpaksa. Terpaksa itu yang disebut doa kepepet. Jadi the power of kepepet itu kan sempat ramai itu ya. Itu diambil dari ayat itu. Nah kalau itu oke lah, sahih lah itu. Tapi ayatnya tidak menyebutkan kata spesifik. Ya. Mungkin ada satu riwayat lagi, orang-orang sering ngomong ini, ya Allah terserah engkau, terserah engkau. Kalau itu enggak juga, kita nggak masuk yang begitu. Ya. Nah, ada juga kalimat yang terserah Allah itu bagus. Jadi riwayat hadis itu banyak sekali. Ya. Saya mau tanya, yang tahu kebutuhan kita itu kita sendiri atau Allah lebih tahu? Ya, bisa nggak cek yang saya minta itu kebutuhan atau kemauan? Kita sulit membedakannya. Dan yang tahu bahwa itu kebutuhan itu Allah. Maka Allah kadang memberinya lebih dari yang kita minta. Kalau kita meminta spesifik, Allah akan mengasihnya segitu. Tapi kalau kita memuji Allah, terbersit sedikit lalu kita minta. Kalau saya malu meminta sesuatu kepada Allah, malu. Ya. Karena ada satu nama Allah, Alimum bidzatis sudur. Dia Maha tahu apa yang tergores di hati. Maka ada dua hal yang mesti dipahami situ. Apabila saya berdoa, niatnya memberitahu Allah, itu akidahnya rusak. Allah perlu diberitahu nggak? Sejak kapan Allah tidak tahu sehingga perlu diberi tahu? Makanya saya kasih tahu, ini ala motivator ini sudah lewat, zamannya sudah lewat. Sekarang zaman orang harus mengenal Allah Subhanahu wa taala detail, bukan meminta Allah detail. Giliran meminta detail, tapi mengenal Allah nggak detail. Akhirnya kita hanya tahu cara hebat berdoa, tapi tidak mengenal siapa yang kita minta. Orang kalau kenal dengan orang yang dia akan mintai, dia nggak perlu minta-minta kok. Ya. Saya ulangi lagi. Allah sebelum kita minta sudah tahu belum? Maka meminta itu hanyalah penghambaan, bermanja-manja kepada Allah. Mintalah, tapi minta dengan bahasa yang jangan kemudian memberitahu Allah, dan juga jangan nanti membatasi rahmat Allah seperti Arab Badui. Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah rahmati aku, sayang aku dan Muhammad saja, jangan sayang yang lain. Ya Allah saya maunya dia, jangan yang lain. Gitu. Itu sama itu ya. Saya maunya mobil itu, saya mau kerjaan itu, rumah itu, padahal Allah udah nyiapin yang lain. Itu namanya mengerdilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh ngomong ini, ya Allah, dengan ilmu yang kurang, aku pengen itu. Tapi aku yakin engkau tahu sesuatu yang lebih baik bagiku. Jika itu lebih baik, mohon hantarkan kepadanya. Nah, itulah isi dari doa istikharah. Doa istikharah coba lihat. Doa istikharah itu bukan doa kawin. Ya kapan? Siapa yang ngajarkan doa istikharah doa kawin? Doa istikharah itu hadisnya perhatikan. Idza hamma ahadukum, begitu hadisnya. Apabila kamu ada masalah yang membuat pikiranmu berat, itu hammun. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu mengalami suatu pikiran yang berat, pilihan yang berat, maka falyusghil wudu wal yusalli rak'atain. Baguskan wudu, salat 2 rakaat. Setelah itu berdoa. Isi doanya mirip-mirip begitu. Ya Allah, Engkau Maha tahu, Engkau Maha hebat. Jika ini baik bagiku, maka dekatkan aku kepadanya, dekatkan dia kepadaku. Jika tidak, maka jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Dan itu bukan masalah jodoh, bisa masalah barang, bisa masalah jabatan. Ini kalau ada promosi baru jangan langsung terima. Ya.
sholat dulu, ya, sholat dulu. Saya pernah ditawarin satu benda yang sangat mahal oleh seseorang. Saya bilang, saya istikharah dulu Pak. Takut itu di luar kepantasan kita sebagai seorang pengajar. Dan alhamdulillah Allah tahan. Ya, karena itu yang pantas. Karena itu yang pantas. Nah, jadi begitu Mbak ya, berdoa dengan memuji Allah itu lebih tinggi. Ya, kalau dalam memuji hati kita kemudian berkata, ya Allah sebenarnya aku menginginkan sesuatu, itu langsung Allah ijabah itu. Allah itu memandang kolbu atau memandang lisan? Kolbu apa lisan? Gaya banyak sholat atau banyak zikir di kolbu? Banyak zikir. Makanya ada orang sholat Allah laknat. Fawailun lil musallin, celaka, laknat bagi orang sholat. Tapi tidak ada laknat bagi orang berzikir. Kenapa? Hakikat sholat itu zikir. Berarti sholat yang dilaknat itu sholat yang tidak berzikir kepada Allah SWT. Dan kita mohon maaf, betapa sucinya kota Mekah. Orang nyampe di depan Ka'bah yang suci, dia masih ingat dunianya. Dia minta dunia di situ. Makanya diabadikan di Quran. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa minan nas, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tolong berikan aku dunia yang terbaik, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia nggak punya bagian di akhirat. Kenapa? Dia nggak minta akhirat saat didoa. Apalagi kemarin haji itu, aduh masya Allah itu musim pemilu kan ini, musim pilkada, dan orang-orang datang ke multazam itu doa mustajab. Itu minta, ya Allah saya pengen jadi anggota legislatif, ya Allah, ya Allah saya jomblo, ya Allah. Urusan begitu jangan dibawa ke multazam, ya. Urusan begitu minta sepertiga malam terakhir, minta setelah sholat. Dari semua itu, jadi ada yang disebut tempat mustajab, ada yang disebut waktu mustajab. Kami kemudian mempelajari apa sebenarnya mustajab. Ternyata bukan tempat yang mustajab, bukan waktu. Sama-sama di multazam, ada yang dikabulkan yang enggak. Sama-sama doa habis sholat, habis tahajud, tapi ada yang dikabulkan yang enggak. Apa yang beda? Ternyata ada hadis satu lagi, ya, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menjawab, mengijabah orang yang hatinya tidak mengenal Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak memuji Allah. Berarti waktu yang suci, tempat yang suci, itu syaratnya di mana? Kolbu yang suci. Ya, kolbu yang suci. Inilah yang disebut mahalu nazarillah baitullah fil ard, ya. Jadi ada Ka'bahnya tubuh itu mengarah ke Makkah, Masjidil Haram. Ada Ka'bahnya batin, itu kolbu kita masing-masing. Kesitulah Allah SWT memandang. Semoga isi kolbu kita nama-namanya. Amin rabbal alamin. Ya, cukup? Ada lagi? Saya mungkin cukup, langsung ditutup. Oke, baik. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan berdoa sedikit saja, memuji Allah SWT, lalu mengadu tentang lemahnya diri kita hadapan Allah. Ila ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, sholli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Sami', ya Qarib, ya Mujib, ya Basir. Ya Allah yang Maha mendengar isi hati kami, yang Maha melihat isi hati kami, yang Maha tahu masa lalu kami, yang Maha tahu semua dosa-dosa kami, yang Maha tahu semua kedurhakaan kami, yang Maha tahu semua kesalahan kami, tapi tetap memberi kami, tapi masih selalu memberi rezeki kami. Lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami mendurhakai Engkau, tapi Engkau tetap memperhatikan kami. Kami banyak melanggar syariat-syariat Engkau, tapi Engkau tetap memaafkan kami. Ya Karim ya Aziz ya Afu, nas'alukal afwa wal afiyah. Oleh karenanya ya Allah, karena kami tidak tahu bagaimana perubahan hati kami ya Allah,
karena hati kami biyadika ya Allah, hati kami di tangan Engkau ya Allah. Fanas'aluka tsabat alal iman wal islam wal ihsan. Mohon jika Engkau ubah hati kami, jika Engkau gerakkan hati kami, jika Engkau pindahkan pendirian kami, pindahkan, gerakkan, ubahlah kepada yang Engkau ridhai, yang Engkau cintai, yaitu nur iman, nur Islam, nur ihsan. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu semua hajat kami, dan ampuni kami ya Allah yang meminta lebih daripada kebutuhan dan hajat kami. Ya Allah, inna nas'aluka an taqfiyana. Ya Allah, kami memohon cukupkan kebutuhan kami. Dan ya Allah, kami meminta bukan karena kami ingin memberitahu Engkau ya Allah, tapi karena kami bermanja-manja sebagai hamba kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya alim ya azim ya halim ya halim, anta rabbuna wa ilmuka hasbuna fa ni'mal rabbu wa ni'mal hasbu. Ya Allah, cukuplah pengetahuan Engkau sebagai dasar hidup kami, bahwa Engkau Rabbul Alamin, yang maha mengurusi alam semesta dengan kasih sayangnya. Farhamna ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari kasih sayang Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, apabila Engkau melihat kami bermaksiat kembali, lupa kembali, lalai kembali, durhaka kembali, fadzakirna bi lutfik, fadzakirna bi rahmatik. Jangan tegur kami dengan jalal ketegasanmu ya Allah. Jangan Engkau tegur kami dengan siksamu ya Allah. Jangan tegur kami dengan bala bencana ya Allah. Fadzakirna birahmatik. Tegurlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Tegurlah kami dengan lutfika wa hilmik, dengan kelembutan dan kesantunanmu ya Allah. Allahumma la taqilna ila anfusina, la taqilna ila anfusina. Mohon ya Allah, jangan lepaskan diri kami kepada diri kami. Tolong ya Allah, jamin diri kami, atur diri kami, kendalikan diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, patuh kepada Engkau, dan kebaikan akhirat terbebas dari siksa Engkau dan memasuki surga Engkau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.